Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah hidrodinamika. Ya, untuk video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hidrodinamika yang ada di dalam bab 1. Terkait dengan materi-materi yang akan saya sampaikan di dalam mata kuliah hidrodinamika ini, semuanya akan saya ambil atau akan merefer kepada bukunya Pak Bernard Lemieux ini. Pak Lemieux ini adalah seorang ahli dalam bidang mekanika fluida yang berasal dari Prancis. Ia telah menulis buku yang berjudul An Introduction to Hydrodynamics and Water Wave. Buku ini saya anggap bisa membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan mata kuliah hidrodinamika. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail, terutama pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan persamaan-persamaan diferensial yang mengatur tentang aliran-aliran fluida atau gerak-gerak partikel fluida, yang semuanya tentunya menjadi dasar dalam mata kuliah hidrodinamika ini, maka perlu pertama kali yang dipahami adalah tentang konsep partikel fluida elementer. Jadi hal pertama yang harus dipahami adalah konsep partikel fluida elementer. Karena konsep ini itu akan selalu dipakai di dalam pembahasan-pembahasan di setiap bab yang ada di bukunya Pak Lemieux itu. Nah, bagaimana konsep partikel fluida elementer itu? Jadi, kajian teoritis mekanika fluida itu didasarkan pada konsep massa elementer atau konsep partikel fluida. Jadi mata kuliah hidrodinamika ini itu dasarnya adalah mekanika fluida. Jadi kalau kalian ingin memahami hidrodinamika secara lebih utuh, maka seharusnya kalian sudah mengambil mata kuliah mekanika fluida yang ada di semester genap ya. Nah, karena mata kuliah ini sangat membantu dalam memahami konsep-konsep dasar yang ada di dalam mata kuliah hidrodinamika. Nah, kajian teoritis mekanika fluida ini itu semuanya itu didasarkan pada konsep massa elementer atau partikel fluida. Jadi maksudnya adalah di dalam setiap pembahasan gerak dari fluida atau gerak dari liquid, fluida cair, itu yang diacu itu atau yang diobservasi itu adalah gerak dari partikel-partikelnya. Jadi kalau kita misalkan melihat aliran air di Sungai Kapuas, maka sesungguhnya bagi seorang yang memahami ilmu hidrodinamika, maka sesungguhnya dia sedang melihat kumpulan dari partikel-partikel fluida yang sedang bergerak. Jadi bagi seorang yang ahli di bidang hidrodinamika ataupun mekanika fluida, sekali lagi ketika dia melihat sungai, maka yang dia lihat itu atau yang dia bayangkan itu sesungguhnya adalah gerak dari kumpulan partikel-partikel fluida. Gitu ya. Nah, artinya ketika kita membahas tentang hidrodinamika, maka sesungguhnya kita sedang membahas dalam skala
mikro, ya, dalam skala mikro. Ya. Jadi kita sedang membahas sesuatu yang sangat kecil, ya, yang susah untuk diamati secara kasat mata. Ya. Nah, jadi partikel ini masih belum terdefinisikan secara baik eksistensinya, ya, atau keberadaannya. Oleh karena itu, karena keberadaannya ataupun perilaku dari si partikel ini masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan, maka kajian-kajian yang terkait dengan pembahasan gerak dari partikel fluida itu sampai saat ini itu masih menarik untuk dilakukan. Ya. Jadi kalau kalian search, ya, kalau kalian cari di internet itu terkait dengan studi tentang gerak partikel fluida, itu sampai saat ini masih menarik untuk dikerjakan. Ya. Nah, walaupun keberadaan si partikel-partikel ini masih belum terdefinisikan secara baik, namun konsep tentang massa elementer atau partikel fluida ini itu mampu membantu dalam memahami arti fisis dari persamaan-persamaan diferensial yang mengatur gerak suatu aliran fluida. Ya. Nah, jadi ada hubungan di sini. Ada hubungan antara gerak dari partikel yang kecil itu tadi, yang skala mikro tadi, dengan persamaan-persamaan matematis atau model-model matematis yang dalam hal ini bentuknya adalah persamaan diferensial. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ketika seorang ahli, ya, dalam bidang mekanika fluida atau hidrodinamika, dia melihat sebuah sungai yang mengalir, ya, maka dia akan membayangkan bagaimana si gerak partikel-partikel yang atau kumpulan partikel-partikel itu bergerak dengan aturan-aturan dari persamaan matematis yang sudah ada. Ya. Jadi dia akan membayangkan bahwa gerak ini bisa dimodelkan secara matematis. Ya, gerak ini bisa disimulasikan berdasarkan persamaan-persamaan matematis. Ya. Atau persamaan-persamaan yang kalau dalam hal aliran fluida itu biasanya menggunakan bentuk persamaan diferensial. Nah, disinilah yang menariknya, ya. Di sini titik kemenarikan dalam kita membahas tentang ilmu hidrodinamika ini. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita bayangkan yang lebih daripada orang awam melihat misalnya sungai yang mengalir itu. Ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ini sungai Kapuas nih, ya, yang mengalir dengan tenang. Ya. Sesungguhnya dia bergerak sesuai dengan aturan persamaan-persamaan matematis yang bisa kita selesaikan atau yang bisa kita turunkan dan bisa kita simulasikan. Ya, walaupun ya, tidak sampai saat ini belum ada yang mensimulasikan aliran fluida itu dengan menerapkan gaya-gaya yang utuh di dalamnya. Ya. Jadi persamaan-persamaan yang digunakan dalam mensimulasikan aliran fluida itu terkadang adalah persamaan-persamaan yang disederhanakan. Ya. Karena apa? Karena sangat-sangat susah sekali kalau kita misalnya memasukkan, ya, misalnya di dalam persamaan diferensial itu ada komponen gaya misalnya kan, atau ada komponen kecepatan misalnya. Ada juga komponen densitasnya di dalamnya dan lain-lain, tekanan dan sebagainya. Itu semuanya itu kalau dimasukkan itu sampai saat ini belum ada yang bisa menyatukan semua komponen-komponen itu di dalam sebuah persamaan yang kompleks, ya. Sehingga simulasi itu terkadang masih dilakukan atau masih dibangun berdasarkan pada persamaan diferensial yang sederhana saja, ya. Nah, jadi aliran air
merupakan bagian dari pembahasan dalam bidang hidrodinamika ini, itu bisa diselesaikan melalui pendekatan secara teoritis ya. Nah, pendekatan secara teoritis itu maksudnya apa? Jadi pendekatan secara teoritis itu adalah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gerak partikel fluida berdasarkan pada hukum-hukum mekanika fluida ya, mana hukum-hukum mekanika fluida ini adalah menjadi dasar dalam kajian hidrodinamika. Nah, jadi permasalahan-permasalahan aliran itu ya, itu biasanya pertama kali dimodelkan
di semen, di beton, ya berarti dia dibatasi oleh beton. Beton itu adalah material yang solid, ya. Nah, sedangkan bagian bawahnya, dasarnya itu juga solid juga, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga hubungan antar partikel fluida ini bukan cuma antar partikelnya saja, tapi dia juga berhubungan dengan material-material solid atau material-material padat yang ada di sekitarnya, ya. Nah, itu makanya di dalam mekanika fluida itu juga ada pembahasan yang membahas kajian yang membahas tentang hubungan antara partikel dengan partikel dan juga partikel dengan solid, atau fluid dan fluid dan fluid serta dengan solid, gitu ya. Gitu. Jadi itu menghasilkan pembahasan tersendiri, gitu ya. Yang juga memiliki kompleksitas yang tinggi juga, ya. Oke. Nah, pada material padat, ya, titik-titik atau partikel-partikel dalam sebuah sistem itu tidak mengalami perubahan posisi ketika diberikan gaya kecil pada sistem padat tersebut. Nah, misalnya saya contohkan pada gambar sebelah kanan atas ini. Misalnya ini adalah kayu atau beton lah, misalnya beton. Jadi ketika beton ini diberikan gaya, ya, namun gayanya itu tidak mampu melewati elastisitas kritis dari si beton ini, maka si beton ini nggak akan mengalami deformasi, ya. Artinya apa? Partikel-partikel yang menyusun beton ini, partikel-partikel yang menyusun zat padat ini, itu tidak akan bergerak, ya, kalau misalnya gaya yang kecil. Kecuali kalau gayanya itu besar, ya, maka dia akan mengalami deformasi, ya. Misalnya dipukul pakai palu, pecah dia, nah itu partikel-partikelnya akan mengalami deformasi. Atau misalnya gerak lempeng tektonik, ya, karena adanya pergerakan lempeng itu yang menyebabkan batuan, ya, itu kan batuan itu keras tuh, akan mengalami deformasi karena titik elastisitasnya, titik kritis dari elastisitas si batuan tadi itu dilampaui oleh gaya yang mengenainya, gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan partikel fluida, ya. Kalau partikel fluida ketika diberikan gaya yang kecil saja pada, misalnya ini adalah fluida, ya, fluida pada dua buah lempeng, ya. Nah, ketika diberikan gaya kecil pada fluida ini, ya, misalnya yang lempeng atas ini digerakkan, ya, maka volume fluida yang ada di bawahnya itu otomatis akan mengalami deformasi, ya. Yang mula dia titik awalnya adalah M dan titik yang ujungnya adalah P. Jika diberikan gaya, maka si M ini akan berubah jadi M aksen dan P itu akan berubah jadi P aksen dengan gaya yang delta F saja. Delta ini kan gaya yang menyatakan gaya yang sangat kecil, dan dia memiliki kecepatan yang kecil juga sebesar delta F, ya. Nah, maka setiap partikel itu dapat memiliki gerakan tertentu yang sangat berbeda dari gerakan partikel lainnya. Jadi ketika ini bergerak, ya, tergantung kalau misalnya gerakannya adalah gerakan yang linier, maka partikel-partikel itu ya akan bergerak secara teratur. Tapi kalau misalnya dia mengalami turbulensi di dalamnya, maka
dari apa? Dari fluidanya. Oke. Nah, hidrodinamika itu berkaitan dengan fluida Newtonian. Ya. Apa itu fluida Newtonian? Yaitu tensor tegangan viskusnya itu bergantung secara linier terhadap laju regangan atau turunan komponen kecepatannya. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk kurva, dalam bentuk grafik ini, maka fluida Newtonian adalah yang ini, ya, adalah yang linear ini, yang linear ini. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah fluida non Newtonian. Fluida non Newtonian itu contohnya apa? Contohnya adalah air. Ya, jadi air itu kalau misalnya kita kita berikan tegangan geser taunya semakin tinggi, ya maka laju gesekannya itu, atau dinyatakan dengan perubahan kecepatan terhadap dy-nya itu atau ketebalan dari fluidanya itu akan meningkat secara linier. Ya, jadi kalau taunya ini kita tingkatkan, ya, atau gaya geseknya itu kita tingkatkan, maka laju gesernya itu akan meningkat secara linier. Nah, itu terjadi pada air, ya, itu terjadi pada air. Sedangkan pada yang lain itu ada termasuk dalam fluida non Newtonian. Dia bergeraknya ada yang eksponensial, ya, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Ya. Nah, hidrodinamika itu berkaitan dengan fluida Newtonian. Jadi kita akan membahas terkait dengan air, ya, atau partikel-partikel air. Baik, untuk selanjutnya ya, kita akan membahas tentang apa itu streamline, path line, straight line, dan stream tube. Ya, untuk pembahasan secara rinci terkait dengan definisi ini, istilah-istilah ini akan saya jelaskan di video selanjutnya.